Oke, selamat sabar kepada kita semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan yang indah ini bagi kami Sekolah Tanjung Barat Adventist Academy untuk membawakan pelayanan perorangan. Apakah suara saya cukup jelas? Saya mau cek sound, cukup jelas? Oke, terima kasih. Judul yang akan saya bawakan adalah Does Adventist Education Make a Difference? Apakah pendidikan Advent membuat perubahan? Mari kita lihat. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ini, bulan Juni, sekarang sudah bulan Mei, sebentar lagi sekolah tahun ajaran baru akan dimulai. Oke? Dan masih banyak orang tua mungkin yang masih cemas mau mendaftarkan anaknya di mana. Karena pendidikan ini sangat penting. Setiap orang tua ingin menyekolahkan anak di tempat terbaik. Namun memilih sekolah terbaik sering juga merupakan sebuah dilema. Saya sendiri sebagai orang tua sekarang karena anak saya sudah kelas 9, saya mengalami kecemasan. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan di kesaksian di terakhir sesudah penjelasan ini ya. Jadi sangat penting keputusan dalam memilih menentukan sekolah mana yang tepat untuk anak kita bukanlah hal yang mudah ya. Karena memilih sekolah yang terbaik untuk anak ini merupakan hal yang penting. Sebab selain di rumah, sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak kita akan belajar mengenai banyak hal. Di tempat ini pula anak-anak kita akan dididik menjadi pribadi yang lebih baik, cerdas, bertanggung jawab di dalam berbagai hal. Dimanapun sekolah yang kita pilih, negeri, swasta, unggulan, reguler, pedesaan, perkotaan, pada prinsipnya semua sekolah itu sama tujuannya, yaitu membentuk lulusan yang berkualitas, cerdas secara intelektual maupun emosional. Namun, apakah itu saja sudah cukup? Tidak, saudara-saudaraku, tidak cukup. Ellen White di dalam tulisannya Membina Pendidikan Sejati mengatakan, saya bacakan, pemikiran kita tentang pendidikan terlalu sempit dan dangkal. Perlu adanya satu ruangan yang lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi. Pendidikan yang benar artinya lebih daripada mengejar suatu arah pelajaran tertentu. Itu artinya lebih daripada persiapan untuk kehidupan yang sekarang. Itu ada kaitannya dengan segenap jiwa raga dan mencakup sepanjang masa kemungkinan adanya manusia. Artinya asal-usul kita ya. Itu adalah perkembangan yang harmonis daripada kekuatan-kekuatan jasmani, pikiran, dan rohani. Itu menyiapkan anak didik supaya senang bekerja di dunia ini dan lebih penting lagi, kesenangannya dalam pekerjaan yang lebih luas di dunia yang akan datang. Jadi, lebih berat ya, bukan hanya di dunia yang sekarang ini, tetapi di dunia yang akan datang. Nah, sekolah mana yang bisa menyediakan ini? Apakah harus memilih sekolah Advent? Lihat, ini berdasarkan research ya. Jadi, ada beberapa pertanyaan dari orang tua. Apakah pendidikan Advent membuat perbedaan? Apakah menghadiri sekolah kita, perguruan, sekolah Advent, memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar menghadiri lembaga pendidikan lainnya? Apakah yang kita bayar, ya, sebagai orang tua, untuk pendidikan Advent ini sebagai pengeluaran atau investasi? Nah, ini jawabannya ada nanti ya. Apakah pendidikan Advent itu sebenarnya tuh penginjilan atau apakah menghasilkan benar-benar perkembangan anak yang spiritualnya bagus? Mari kita lihat di penjelasan John Wesley Taylor, di mana baru-baru ini dia membuat sebuah research ya. Sebuah research pada tanggal 14 April 2021. Jadi belum lama ya. Nah, apa kesimpulan daripada research-nya itu? Taylor mengatakan bahwa pendidikan Advent merupakan penginjilan terpanjang dan terbesar
di gereja Masehi Advent hari ke-7, terpanjang dan terbesar. Apa ya research-nya? Kita lihat ya. Research-nya di sini ya, dikatakan bahwa durasi belajar kalau dia masuk SD saja, durasi belajarnya itu dia 800. Tapi kalau di TBA, ketika saya hitung, kalau dia di SD, sebenarnya durasi pembelajaran penginjilan itu 1000 jam lebih. Ya. Nah, dengan demikian, durasi belajarnya ini luar biasa untuk penginjilan ya. 800 jam minimal kalau kita masukkan ke 12 tahun pertama SD untuk di pendidikan Advent. Nah, bagaimana kalau dia sepanjang pendidikannya berada di sekolah Advent? Wow, maka dia belajar lebih dari, dikatakan di sini lebih dari 34.000 jam ya. 34.000 jam di sini. Dan setelah dilihat bahwa komitmen pribadinya anak-anak yang berada di sekolah Advent itu jauh lebih tinggi ya. Menurut Youth Retention Study menunjukkan bahwa hubungan positif antara pendidikan Advent dan komitmen pribadi ya. Dan ini mempengaruhi perkembangan spiritual anak-anak. Tingkat kesetiaan ya, sebuah studi terhadap 2.200 siswa. Di sini mengatakan bahwa yang di research adalah kelas 12 ya, 2.200 siswa. Dikatakan bahwa setelah mereka bersekolah di sekolah Advent, semakin tinggi kesetiaannya terhadap gereja. Jadi luar biasa sekali hasil daripada pendidikan Advent ini ya, pendidikan sekolah kita ini. Nah, sekarang dari hasil riset ini sudah jelas bahwa pencapaian akademik ini bukanlah satu-satunya tujuan kita di sekolah Advent. Tetapi tujuan yang paling penting adalah menyiapkan anak-anak kita ini kepada kehidupan kekal, kehidupan di dunia berikutnya lagi. Luar biasa ya, pendidikan Advent membuat perbedaan. Kesimpulannya ya, tidak hanya secara efektif mempersiapkan anak-anak dan remaja di dalam segala macam pelajaran, tetapi menyiapkan anak-anak kita ini menjadi penghuni kerajaan di surga. Luar biasa. Pendidikan Advent ini berarti sangat penting untuk masa depan gereja. Dan tanpa sekolah ini, maka hasil yang diharapkan tentu saja sangat turun drastis. Di sini kita sangat beruntung. Tanjung Barat Adventist Academy adalah milik gereja Pasar Minggu. Dan ini merupakan satu kelebihan untuk gereja Pasar Minggu sendiri ya. Kita harapkan gereja ini tetap bisa mendukung sekolah. Sebelum saya mengakhiri pelayanan perorangan ini, saya ingin bersaksi bahwa baru-baru ini saya juga mengalami, dan sampai sekarang saya juga mengalami kecemasan. Saya adalah salah satu orang tua yang cemas tadi. Cemas mau memasukkan anak saya di SMA mana, ya? Karena anak saya sekarang yang ketiga kebetulan sudah kelas 9. Ketika saya bertanya kepada dia, "Nak, kamu mau di sekolah mana?" Jawabannya sangat sedih. Saya sebagai orang tua, saya merasa bingung bagaimana menjawab anak ini. Karena satu-satunya yang dia inginkan adalah sekolah di sini, di Tanjung Barat Adventist Academy. Padahal sekolah kita hanya sampai kelas 9. Namun ini adalah satu hal yang positif
bagi sekolah ini, bagi gereja ini. Ternyata selain anak saya pun saya tahu ada beberapa siswa yang lain yang juga sangat menginginkan melanjutkan sekolahnya di Tanjung Barat Adventist Academy. Kita sangat memiliki potensi. Tanjung Barat Adventist Academy memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun SMA sekalipun. Peminatnya banyak dan juga dari segi SDM, sumber daya manusia. Guru-gurunya sendiri, kalau saya lihat kalau saya petakan, 30% dari guru-guru di Tanjung Barat Adventist Academy adalah sudah menamatkan S2 ya, master degree. Kebanyakan dari pendidikan. Dan ini sebenarnya sudah satu modal untuk sekolah ini untuk membuat SMA. Tinggal kesiapan gereja dan semua yang lainnya, tapi secara SDM sudah mumpuni. Dan saya sebagai orang tua ingin juga bersaksi di antara 3 anak saya. Kalau anak saya yang pertama, kebetulan waktu itu kami di Ciracas, kami sangat berusaha banget supaya Ciracas itu membangun SMA. Karena anak kami, orang tuanya ingin sekali anak kami di SMA situ ya, lebih dekat dengan rumah. Anaknya sendiri tidak pernah meminta untuk sekolah di situ, kami. Kemudian anak saya yang kedua, ketika saya jadi kepala sekolah di Makarios, kami juga yang ingin, saya sebagai orang tua ingin sekali anak saya melanjutkan SMA di situ. Itu sebabnya kami membangun SMA di sana ya. Bahkan pada saat itu tantangan banyak sekali. Ya, bahkan sebagian besar anggota dewan pun belum setuju. Tetapi karena saya sangat ingin sekali untuk anak saya bisa sekolah di SMA Makarios, maka ketika ada kesempatan, ada sedikit tawaran, dikatakan bahwa kalau Ibu Fani mau bertanggung jawab untuk membuka SMA di Makarios, saya siap mendukung. Begitu kata direkturnya ya, kata dewannya. Dan di dalam waktu yang singkat sekali, dalam sekitar 2 bulan maksimal, kami bisa menyiapkan itu. Itu karena kami yang ingin. Dan ini lebih sedih lagi sebenarnya. Ini bukan saya yang ingin anak saya SMA di sini, tetapi anak saya yang tidak mau pergi kemana-mana. Dia merasa sudah nyaman di Tanjung Barat dan dia bersama teman-temannya ingin sekali agar bisa melanjutkan di SMA ini di Tanjung Barat. Hampir setiap minggu saya sampai bingung menjawabnya bagaimana. Setiap minggu dia bertanya progresnya bagaimana, Ma? Apakah sudah diusahakan untuk membangun SMA? Saya kadang-kadang tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi ini merupakan satu kebanggaan sendiri bagi gereja ini. Bahwa gereja ini memiliki sekolah yang saya bisa saksikan sebagai orang tua. Mewakili saya, walaupun saya bukan anggota Pasar Minggu. Tetapi saya bisa menyaksikan bahwa Pasar Minggu beruntung memiliki sekolah yang luar biasa. Ya, salah satunya adalah saya sebagai orang tua, anak saya tidak mau pindah kemana-mana. Dia merasa nyaman dengan lingkungan di Tanjung Barat dan dengan guru-guru yang ada di Tanjung Barat. Jadi ini adalah aset terbesar bagi gereja ini. Semoga gereja ini terberkati, ya, semakin sukses dan tetap bisa mendukung sekolah Tanjung Barat ini. Luar biasa peran gereja di dalam mendukung sekolah ini. Akhir kata, jangan ragu-ragu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang baik, terbaik untuk anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Saya sudah merasakannya sebagai orang tua. Dan saya harap semua kita boleh bekerja sama untuk mendukung agar sekolah TBAA ini semakin maju. Dan tujuan utama kita adalah membuat anak-anak ini, semua anak-anak yang dididik di sekolah ini bertobat dan memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Sehingga tujuan dari pendidikan untuk menyelamatkan anak-anak kita, untuk memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan mereka, boleh tercapai. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Fani yang sudah membawakan promosi pelayanan perorangan. Saat ini kita akan menutup acara Sekolah Sahabat kita dengan bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 402, Ingat Selalu Nama Yesus, yang akan dipimpin oleh Praise Team. Di sini ya, siapa sih? Siapa namanya itu? Yang di mana tuh? Di mana? Di mana? Di sini ya, siapa sih? Nggak jelas semua. Ingat selalu nama Yesus, kamu yang menganugerah. Nama Yesus berkuasa, hiburan dan berkah, indahlah mulia. Yesus Juru Selamatku, indahlah mulia. Yesus Juru Selamatku, ingat selalu nama Yesus di saat pencobaan. Nama Yesus jadi perisai dan memberi perlindungan, indahlah mulia. Yesus Juru Selamatku, indahlah mulia. Yesus Juru Selamatku, nama Yesus sangat indah, menyenangkan hatiku. Kasih yang menyambut kita, selamat puji namanya, indahlah mulia. Yesus Juru Selamatku, indah Yesus mulia. Yesus Juru Selamatku. Raja atas segala raja, sampai selamanya, indahlah dunia. Yesus Juru Selamatku, indah Yesus mulia. Yesus Juru Selamatku. Oh, pesimis. Baiknya, lebih baiknya untuk mereka. Biar suaranya. Kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh mendengar bahwa pendidikan Advent membuat perbedaan. Bahwa Engkau sudah menyiapkan anak-anak kami ini Bapa, untuk menjadi pewaris surga. Oh Bapa, bantulah kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, bahkan juga sebagai anggota gereja, di mana kami harus boleh bekerja sama di dalam mendukung pendidikan, khususnya sekolah yang sudah Engkau percayakan kepada kami, Tanjung Barat Adventist Academy.
Bantu kami Bapa, agar kami boleh senantiasa saling mendukung, bahu-membahu. Dan sehingga dengan kerjasama kami, orang tua, gereja, dan juga guru-guru di sekolah, maka kami boleh mendapat anak-anak yang siap untuk menjadi pewaris kerajaan. Mungkin Bapak di dalam usaha kami selama ini, kami memiliki banyak kekurangan. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami kebijaksanaan di dalam hal ini, agar kami boleh menyiapkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Karena pendidikan ini sangat penting untuk masa depan gereja ini, di mana kami sudah mendengar bahwa bila mana anak-anak kami ini tidak memiliki landasan yang kuat, maka masa depan gereja juga terancam. Bantu kami Bapak untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Bapak hamba juga berdoa khusus untuk gereja Pasar Minggu. Di dalam usaha mereka mendukung sekolah ini. Oh Bapak, berikan berkat yang melimpah kepada mereka, kepada semua anggota di gereja ini, khususnya kepada tua-tua sidang, dewan sekolah, yang sudah menyiapkan waktunya, sudah mengorbankan banyak waktu, pikiran, materi, dan segala macam untuk sekolah ini. Bantu mereka Bapak, berikan berkat yang melimpah, agar mereka boleh senantiasa mendukung sekolah ini, agar tujuan kami untuk dapat mendidik lebih banyak murid boleh tercapai. Terima kasih banyak Bapak. Bila mana ada dosa dan kesalahan di dalam kebaktian kami, ampunkan kami Bapa. Karena kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Seluruh rangkaian acara sekolah sahabat kita telah selesai. Berikutnya saya serahkan kepada tua-tua jemaat. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati.